Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM 2005112267 dari kelas PKU 2B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Budaya Melayu Riau, yaitu tentang alam dan kearifan lokal Melayu Riau. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan dan mempresentasikannya. Yang pertama, alam dalam kearifan ekologis Melayu. Berbicara alam Melayu, kita seperti berada dalam surga kebudayaan. Orang Melayu menjadikan segala sesuatu yang berada di dekat dengan kehidupannya sebagai marwah yang telah terpahat dalam diri, menjaga keseimbangan, menciptakan ikatan, juga bahkan menjalin hubungan yang harmonis dengan alam sekitar dan menjadi contoh satu di antara beberapa yang dekat dengan kehidupannya. Alam tak gampang jadi guru adalah ingatan, ekspresi verbal maupun visual. Yang merujuk ke alam, merepresentasikan hubungan harmonis manusia dan komunitas dengan lingkungannya. Hal itu tergambar dalam berbagai aktivitas keekonomian orang atau masyarakat, misalnya dalam membuka ladang. Orang Melayu membuka hutan untuk berladang. Dilakukan dengan tahap-tahap yang cukup panjang, diawali dengan menebas semak-semak, menebang pohon-pohonnya, menutu, meladang, membakar, memerun, dan membersihkan. Meratakannya tanah merupakan bagian dari proses membuka ladang. Setelah tahap-tahap tersebut dilalui, barulah dapat menanam padi. Lain pula dalam adab melukai ikan. Orang Melayu menggunakan jaring yang berlobang cukup besar supaya hanya ikan yang berukuran besar saja yang terperangkap. Ikan yang masih kecil dapat lepas dan tumbuh hingga dewasa. Lalu perburuan yang dilakukan orang Melayu tidaklah selalu dilakukan. Pada waktu-waktu tertentu seperti keperluan mendesak, perhelatan negeri, dan pada masa-masa yang berjarak cukup lama berburu baru boleh dilakukan. Begitu pula dalam kegiatan merambah, orang Melayu melakukan pekerjaan ini hanya sekali dalam setahun. Lalu konsep kearifan orang Melayu. Secara etimologi, kearifan bermakna bijaksana, cerdik, dan pandai dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan serta didasari oleh keilmuan. Kearifan orang Melayu terbentuk kecerdasan dan empirik melalui dialogis dengan alam dan gagasan-gagasan yang berkembang. Kemudian, bagaimanapun, agama Islam telah menjadi arus utama penepis dari pengetahuan, empirik, dan dialog-dialog tersebut. Islam sebagai rujukan dituangkan dalam adat orang Melayu, maka orang Melayu mengatur segala kearifan berkenaan dengan hal itu. Kearifan orang Melayu wujud dalam aturan yang berpantang apabila melanggar syarat dan mengerjakan jika dituntut, wajib dalam Al-Quran dan disunahkan dalam Al-Hadis. Berkenaan dengan pantang larang, dalam dunia kehidupan orang Melayu selalu dihubungkan dengan adanya ancaman larangan karena ada ancaman menyangkut dengan itu. Ancaman malu bagi yang melanggar pantang dikenakan bagi orang Melayu. Orang tua-tua mengatakan kalau malu sudah hilang, hidupnya sama dengan binatang. Dalam tunjuk ajar orang Melayu, sifat malu adalah cerminan moral. Malu berbuat kejahatan, malu melakukan perbuatan tercela, malu berkata kasar, malu menyombong, malu menipu, malu berkhianat, malu mendurhaka, malu menjilat, malu mengambil muka, malu merampas hak orang lain, malu memunah lingkungan, dan sebagainya. Menghindari petaka adalah cara orang Melayu untuk menjaga pantang. Ketika melanggar pantang larang, orang Melayu percaya akan ditimpa petaka. Dalam merusak hutan misalnya, hanya petaka yang akan timbul akibat perbuatan tersebut. Maka orang Melayu berpantang dalam merusak alam lingkungannya. Selanjutnya, ekologi dan proses kebudayaan. Ekologi merupakan faktor determinan setiap proses kebudayaan. Faktor-faktor ekologis itu diantaranya beroperasi dalam relasi pertama
kepatuhan referensial menimbulkan kebudayaan yang bergerak mengikuti gerak ekologis yang given. Lebih jelas dapat dilihat dalam ekspresi kebudayaan yang menampilkan penerimaan terhadap alam semesta sebagaimana adanya, antara lain direpresentasikan dalam berbagai ritus pemujaan termasuk di dalamnya smak. Kedua, resiprokal wujud dalam alam lingkungan dieksplorasi, ditelisik, dibaca dan diakrabi. Diposisikan sebagai subjek tempat berbagi kognisi, emosi, dan keperluan-keperluan. Berbagi berkah alam terkembang menjadi guru. Hal ini dapat dilihat dalam ekspresi verbal maupun visual yang merujuk ke alam, merepresentasikan hubungan harmonis manusia dan komunitas dengan lingkungannya. Dalam konteks relasi kepatuhan referensial dan resiprokal, ekologi dan kebudayaan berada dalam senyawa teks dan konteks, semacam analog dan hubungan antara sarang dan burung-burung tanah dan tumbuh-tumbuhan air dan segala hewan di dalamnya. Ketiga, objektif eksploitatif dalam lingkungan dijadikan objek untuk hal-hal yang memusat pada keperluan pragmatis manusia. Antroposentris lingkungan ditempatkan sebagai sumber daya alam semata yang dipersembahkan untuk memenuhi hasrat tak terbatas manusia. Dominasi pandangan ini memarakkan praktik-praktik penghancuran ekosistem yang membawa dunia ke kehidupan serba terancam. Lalu ekologi fisik di Riau. Hutan merupakan suatu elemen penting dalam pembentukan kebudayaan masyarakat Melayu. Selain sebagai untuk kebesaran Sang Maha Pencipta, hutan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Sangat amat penting menjalin hubungan yang harmonis antara makhluk hidup dengan hutan. Orang Melayu melihat hutan sebagai sumber semula jadi yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Hasil-hasil hutan seperti buah-buahan, ubi, pucuk kayu, umbut, dan sebagainya merupakan bahan makanan utama mereka sejak zaman zaman silam. Ada di kalangan mereka menanam durian, petai, dan seumpamanya secara ekonomis. Untuk kegunaan jangka panjang, hutan juga menjadi tempat perburuan. Keperluan untuk menangkap hewan liar adalah mendorong mereka mencipta berbagai-bagai alat tangkapan dan senjata untuk memburu seperti sempitan, lembing, ranjau, jebak, jerak, bubu, lukah, belat, dan sebagainya. Hutan juga menjadi sumber penting dalam pembentukan ide tentang sistem kepercayaan dan ritual dan upacara tradisional masyarakat Melayu. Hujan tropis yang senantiasa malar hijau disifatkan sebagai satu kawasan yang sejuk dengan dan dipercayai menjadi kediaman makhluk halus seperti semangat penunggu, orang bunian, dan sebagainya. Sistem kepercayaan dan perobatan tradisional ini berperan besar dalam pembentukan hubungan harmonis sesama manusia. Kearifan hubungan manusia dan alam. Dalam ungkapan Tunjuk Ajar Melayu, Tenas Effendi memaparkan dalam bentuk pantun, banyak periuk dijerang orang. Periuk besar, tudungnya hitam, banyak petunjuk dikenang orang. Tunjuk Ajar mengandung alam, bahwa orang Melayu belajar dari alam semesta. Kiranya berpantanglah seseorang jika berlaku merusak alam. Dari ungkapan ini didapat simpulan bahwa orang Melayu memandang alam sebagai ruang hidup yang sangat diperhatikan. Orang Melayu hakikatnya hidup bersebati dengan alam lingkungannya. Orang Melayu menganggap alam bukan saja dijadikan alat mencari nafkah, tetapi juga berkaitan dengan kebudayaan dan kepercayaan. Dalam ungkapan Melayu dikatakan bahwa kehidupan mereka amat bergantung kepada alam. Alam menjadi sumber nafkah sekaligus menjadi sumber unsur-unsur budayanya. Kalau tidak ada laut, hampalah perut. Bila tak ada hutan, binasalah badan.
Dalam ungkapan lain dikatakan kalau binasa hutan yang lebat, rusak lembaga, hilang adat. Kebenaran isi ungkapan ini secara jelas dapat dilihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari teknologi tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, tampak bahwa keseharian orang-orang Melayu hidup dari hasil laut dan hasil hutan serta dari hasil mengolah tanah. Dari hubungan yang erat itu, orang Melayu berupaya memelihara serta menjaga kelestarian dan keseimbangan alam lingkungannya. Dalam adat istiadat ditetapkan pantang larang yang berkaitan dengan pemeliharaan serta pemanfaatan alam, mulai dari hutan, tanah, laut dan selat, Tokong dan Pulau Suwak dan Sungai Tasik dan danau sampai kepada kawasan yang menjadi kampung halaman, dusun, ladang, kebun dan sebagainya. Ketentuan adat yang mereka pakai memiliki sanksi hukum yang berat terhadap perusak alam. Sebab perusak alam bukan saja merusak sumber ekonomi, tetapi juga membinasakan sumber berbagai kegiatan budaya, pengobatan dan lain-lain yang diperlukan oleh masyarakat. Menurut Tenas Effendi